Dalam dunia bisnis, cara kita berkomunikasi terus berkembang. Dulu, transaksi terjadi secara langsung di mana penjual dan pembeli bertemu, melihat barang, lalu tawar-menawar secara tatap muka. Interaksi ini terbatas oleh jarak dan waktu, sehingga penjual hanya bisa menjangkau konsumen di sekitar mereka. Lalu, pandemi COVID-19 datang menghampiri. Seluruh masyarakat di penjuru dunia terpaksa melakukan karantina mandiri di rumah mereka. Dan pemerintah pun menerapkan lockdown untuk mengurangi penyebaran wabah ini. Masyarakat terpaksa harus bertahan dan beradaptasi dengan kondisi ini. Akibatnya terjadi pergeseran pola konsumsi konten digital yang lebih sering karena mereka itu merasa bosan sehingga mengalami ketergantungan pada media sosial, salah satunya TikTok yang menghibur keseharian mereka dengan di rumah saja. Dari sektor ekonomi, pembatasan aktivitas membuat penjualan menurun dan toko sepi, sehingga mengharuskan beralih bisnis ke digital. Meski menjangkau pasar lebih luas, cara ini memiliki keterbatasan karena pembeli tidak bisa melihat kualitas produk secara langsung dan berinteraksi penjual terbatas. Mendapatkan pekerjaan pembeli pun juga dibatasi, yang dimananya UMKM hanya bergantung pada online shop saja. Hal inilah yang dirasakan banyak UMKM fashion menengah ke bawah. Sebelum ada live shopping, penjualan sangat bergantung pada foto, caption, dan kepercayaan konsumen semata melalui online shop. Minimnya interaksi membuat pembeli sulit membayangkan bentuk, bahan, dan kualitas produk secara utuh. Sementara, penjual juga kesulitan meyakinkan calon pembeli hanya melalui tampilan statis. Keterbatasan tersebut mendorong adanya suatu inovasi digital, bisnis digital yang lebih interaktif dan komunikasi dalam berbagai bidang. TikTok menjadi salah satu media yang dipilih. Dari data We Are Social Februari 2025, TikTok menjadi platform nomor 1 di mana pembeli banyak melakukan pembelian kebutuhan mereka di sana. TikTok menjadi the most platform of consumers spend. Awalnya, TikTok hanya hadir sebagai media sosial biasa untuk bertukar informasi. Lalu, TikTok beradaptasi memperbolehkan UMKM melakukan promosi di sana. Model bunga saya, bunganya ini seperti kayak bunga mawar ya cintaku ya, seperti kayak bunga mawar. Dari yang tadinya promosi hanya dengan foto, lalu berkembang dengan video, lalu adanya live streaming, sampai akhirnya saat ini muncul TikTok Live Shopping sebagai media baru yang menawarkan tingkat kekayaan media yang lebih tinggi daripada platform live shopping lainnya. Melalui visual bergerak, suara, interaksi real-time, serta kehadiran manusia secara langsung, TikTok Live mampu menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih nyata, komunikatif, dan mendekati transaksi tatap muka. Maka, kegiatan jual beli di era new media ini mayoritas terjadi hanya terbatas dengan layar saja. Nama saya Yudi, saya pemilik dari toko online shop Cardigans. Itu menjual pakaian wanita khususnya kardigan. Kurang lebih 1,5 tahun. Sebelum ada live TikTok itu pakai afiliator sama ads iklan berbayar. Ya, karena ingin meningkatkan penjualan sih, biar pakaiannya juga lebih bisa kelihatan melalui cuma bisa lewat live kan, biar serat bahannya dan modelnya itu. Jawaban data sumber menunjukkan bahwa TikTok Live memiliki tingkat media richness yang tinggi karena memungkinkan interaksi langsung, visual bergerak, dan feedback instan. Penjual dapat menunjukkan bahan, warna, dan ukuran produk secara detail, serta pembeli juga dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban secara langsung, sehingga mengurangi ambiguitas informasi dan meningkatkan kepercayaan. Pemanfaatan fitur ini mulai diadopsi oleh banyak UMKM fashion yang menjadikan live streaming sebagai etalase utama penjualan mereka. Seperti pada data dari We Are Social pada Februari 2025, bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 50,2 miliar US dollar atau setara dengan 832 triliun. Dan itu terjadi sepanjang 2024. Hanya untuk belanja barang konsumsi secara online. Dan dalam konteks media baru yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi utama kini berlangsung di ruang digital yang dipimpin oleh inovasi seperti live stream. Salah satu brand yang sukses besar memanfaatkan ini adalah Giniso.
Tadinya Jiniso hanya memanfaatkan Instagram dan juga Shopee. Namun setelah ramainya TikTok dan live TikTok, nama Branjens ini semakin dikenal masyarakat, terutama di kalangan remaja. Hal ini juga dialami oleh Pak Yudi yang baru saja beralih mencoba fitur live TikTok ini. Jika sebelumnya kita melihat TikTok Shopping dari sisi kekayaan media, selanjutnya coba kita lihat perspektif dan kegunaannya dari gratifikasinya, yakni bagaimana pengguna secara aktif memilih media live ini berdasarkan motifnya dan pemenuhan kebutuhan serta kepuasan yang diharapkannya. Penjualan meningkat, traffic atau pengunjung meningkat, sama follower sih. Pakaiannya juga lebih bisa kelihatan melalui, cuman bisa lewat live kan. Omsetnya pasti meningkat. Apa aja yang aku lakuin di live streaming itu, tentu aja aku nggak cuma jualin produk itu aja. Aku juga harus mempersiapkan gimana siapin diri. Aku harus tahu atau kenal si produk ini yang aku pengen jualin gitu. Bagi pemilik UMKM fashion, TikTok Live Shopping telah menghadirkan kebutuhan komunikasi dan ekonomi mereka. Live streaming memberi kepuasan karena mampu membangun kepercayaan, mempercepat transaksi, dan menghadirkan pembeli secara langsung. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan namanya? Memang memenuhi harapan kebutuhan pernah pakai dan live shopping kepuasan di dari TikTok? pengguna. Namun, ternyata ada juga kepuasan yang kurang terpenuhi. 2022 masa COVID. Oke. Kalau boleh tahu kenapa dulu mutusin pakai TikTok, Kak? Karena kalau TikTok kan biasanya banyak promonya sih. Oke. Selanjutnya kalau boleh TikTok itu tuh dia menunjukkan gimana ukurannya, atau mungkin ditambahin modelnya gitu, model orangnya ada yang kurus, ada yang mungkin badannya berisi, jadi kan kita tahu nih ukurannya tuh ada yang big size atau mungkin ya khusus orang yang kurus-kurus aja gitu sih. Oke, makasih ya waktunya Kak. Sama-sama. Nah, dari sisi konsumen, TikTok Shopping memenuhi kebutuhan informasi dan rasa aman. Konsumen merasa lebih puas karena dapat melihat produk secara real time dan berinteraksi langsung dengan penjual. Bagi pelaku UMKM fashion, TikTok Live Shopping kurang memenuhi karena Kekurangannya paling kadang-kadang suka nge-lag ya. sedangkan bagi konsumen, TikTok Live Shopping kurang memenuhi karena Kalau jual baju, jual celana, itu kan dia nggak menjelaskan gimana ukurannya ya. Ukurannya kayak kurang sesuai gitu loh sama kita. Biar lebih banyak aja diskonnya kalau lagi live, biar pembelinya lebih banyak. Biar fitur live streaming ini tuh bisa lebih mendukung proses closing ya, kayak promosinya yang lebih stabil, lebih konsisten, voucher yang bisa mudah untuk dipakai, memperlancar traffic agar trafficnya itu lebih Kalau stabil harapannya gitu. sih ada dua ya. Yang pertama itu mungkin customer service-nya itu lebih kayak langsung fast respon gitu. Temuan ini menunjukkan bahwa TikTok Live sudah memenuhi banyak kebutuhan pengguna, tetapi masih perlu pengembangan agar kepuasan tidak hanya bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan. Kesimpulannya, melalui pendekatan media richness dan users gratification, TikTok Live bukan hanya sekedar tren, tapi contoh nyata bagaimana media baru mengubah cara UMKM fashion bertahan dan berkembang. Kunci utamanya adalah selalu adaptif terhadap perkembangan suatu teknologi media.